Tes tes, suara saya terdengar? Iya, terdengar Bapak. Baik. Pak Nugroho sehat Bapak? Ya, sehat, sehat. Hanya agak serak aja. Alhamdulillah. Bu Naimah gimana? Saya alhamdulillah sehat juga Bapak. Kuliah pertama tuh 26 ya? 26 Agustus. Iya, betul Pak, 26 Agustus. Mahasiswa barunya berapa ya? Mahasiswa barunya kurang lebih 100-an. Atau nggak nyampe 100 ya, lupa persisnya berapa. Itu dosen baru 2 orang sudah mulai aktif bergabung. Iya, sudah Pak, sudah aktif di Prodi. Tempat kerjanya di mana? Di ruang mana? Di Prodi, di ruang Prodi Pak masih. Oh, penuh. Iya, lumayan. Oke, total mahasiswa TSE angkatan 2021 70-an orang ya, 75 atau 77. Yang hadir baru 58 ya, kurang. Ini angkatan ketiga atau keempat? Ketiga ya? Angkatan keempat. Oh, keempat. Ini keempat yang ambil TA.
Iya, yang sudah yang yang sekarang ini jatuhnya nanti semester 7 Pak, masuk semester 7. Yang sudah lulus berapa sih? Saya nggak ikuti. Yang sudah lulus itu kalau untuk TSE 01 itu tinggal 2 lagi Pak, dari 11 itu udah 9. TSE 02 itu sudah 50% lebih dari 54 orang. TSE 03 itu baru 25 orang. 25 lumayan ya. Ini belum 100 ya. Belum nyampe sepertinya. Baik, mungkin kita mulai sebentar lagi ya. Kita tunggu 1 menit lagi, kurang lebih jam 1.34. Kita bisa mulaikan untuk rekan-rekannya nanti yang telat hadir nanti bisa menyesuaikan ya. Buat mahasiswa yang sudah hadir, dipersilahkan untuk dapat mengisi absensi ya. Absensi kegiatan sosialisasi pada siang hari ini yang ada di kolom chat ya. Jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 1.34, 1.35, bisa kita mulaikan saja ya untuk agenda pada siang hari ini. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya dan para dosen yang bergabung pada siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan agenda sosialisasi tugas akhir ya pada mahasiswa Teknik Sistem Energi terutama untuk angkatan 2021. Sebelum kita mulai agenda pada hari ini, marilah bersama-sama kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan agenda kita pada hari ini bisa bermanfaat. Baik, langsung saja mungkin ya disosialisasikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas pada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Mungkin saya izin off cam terlebih dahulu ya supaya jaringannya tidak terganggu.
Jadi di sini pada siang hari ini, agenda utama dari sosialisasi tugas akhir, ini ada beberapa poin ya, pokok bahasan ada 3 kurang lebihnya. Yang pertama adalah, mengenai petunjuk teknis terbaru ya, jadi ada update petunjuk teknis tugas akhir terbaru, menyesuaikan dengan peraturan akademik ITERA tahun 2024. Kemudian yang kedua, mekanisme penentuan dosen pembimbing. Kemudian yang ketiga adalah, timeline dari tugas akhir, terutama ini untuk mahasiswa Teknik Sistem Energi angkatan 2021. Sebelumnya saya izin tes suara, apakah suara saya sampai saat ini masih bisa terdengar dengan jelas? Masih bisa, Bu. Jelas. Masih, Bu. Masih, Bu. Yang pertama, dokumen dari petunjuk teknis tugas akhirnya, nanti bisa teman-teman, mahasiswa peroleh ya setelah, sesi sosialisasi ini ada di slide terakhir untuk, dokumen lengkapnya dari petunjuk teknis tugas akhir. Dan di sini ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan ya, dari petunjuk teknis atau SOP ya, tugas akhir yang ada di prodi TSE, mulai dari topik tugas akhir, kemudian tujuan tugas akhir, waktu pelaksanaan dan evaluasi, tahapan pelaksanaan, dokumen tugas akhir, kemudian pembimbing tugas akhir, aturan pelaksanaan tugas akhir, prosedur pengajuan tugas akhir, dan sebagainya. Nah, ini beberapa poin-poin yang nanti akan kita bahas satu persatu ya. Ya mungkin nanti kalau misalnya setelah ini teman-teman ada pertanyaan ya, bisa disampaikan, nanti bisa disampaikan secara langsung setelah sesi saya menjelaskan, atau kalau ada yang mau ditanyakan takut lupa gitu ya, bisa dituliskan di kolom chat ya. Nanti setelah selesai penjelasan akan kita bahas bersama. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan yang ada di dalam buku pedoman penulisan tugas akhir ya, karena itu sudah rekan-rekan dapatkan di TA1 di semester 5 kemarin. Jadi silakan dibuka-buka kembali kalau untuk terkait dengan sistematika penulisan. Nah, di sini saya ini mungkin reminder ya, kembali mengenai apa atau mata kuliah dari tugas akhir itu sendiri ya. Jadi tugas akhir untuk di ITERA gitu ya, atau untuk skalanya jenjang S1 gitu ya, atau biasanya kalau di kampus lain itu disebut dengan skripsi ya, atau disebut dengan tugas akhir juga bisa gitu ya. Jadi mata kuliah tugas akhir ini mempelajari penulisan karya tulis ilmiah ya. Mungkin sudah pernah teman-teman peroleh di TA1 dalam menulis karya tulis ilmiah atau rancangan ya. Rancangan dari karya tulis ilmiah berupa proposal gitu ya. Berupa proposal. Nah, kemudian juga dari tugas akhir ini bisa atau diharapkan mampu melatih kemampuan berpikir sistematis ya. Jadi mulai dari perumusan masalah, kemudian penentuan metode, hingga bagaimana bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dan menghasilkan solusi yang benar-benar bisa diimplementasikan. Nah, karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa ini dapat berdasarkan penelitian lapangan ya, atau terjun langsung ke lapangan, misalnya di industri atau di tempat instansi lain, ya. Kemudian kerja laboratorium
Ini maksudnya adalah eksperimen yang dilakukan di laboratorium, ya. Kemudian pemodelan atau melibatkan sebuah simulasi, itu juga bisa. Kemudian pembuatan rancang bangun atau kepustakaan atau membuat sebuah prototipe, itu juga bisa gitu ya. Di mana karya ilmiah ini nanti ya disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana di ITERA. Oke, kemudian selanjutnya ini terkait dengan topik tugas akhir. Mungkin selama tugas akhir 1 kemarin di semester 5, rekan-rekan mahasiswa sudah menyusun ya rancangan proposal penelitian, belajar menyusun rancangan proposal penelitian. Nah, apabila nantinya teman-teman akan beralih topik, itu diperbolehkan ya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman mau membawa rancangan proposal yang sudah dibuat pada saat TA1 juga diperbolehkan. Nah, di sini ketentuan dari topik tugas akhir yang ada di prodi TSE, yang pertama tentu harus dalam bidang keilmuan sistem energi ya, tidak di luar bidang keilmuan sistem energi. Kemudian setelah kita tentukan bahwa topik itu harus sesuai dengan bidang keilmuan sistem energi, atau dalam arti lain adalah sesuai dengan kelompok keilmuan program studi ya, perancangan dan manajemen sistem energi. Nanti topik-topik apa saja yang menjadi bidang keilmuan dari setiap dosen itu ada di slide berikutnya ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa bebas memilih topik sendiri. Ya, jadi topiknya bebas atau bisa ditentukan oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, topik yang dipilih harus dapat dikerjakan selama 100 hari sejak disetujui oleh program studi pada semester berjalan. Jadi nanti kan ini kan teman-teman belum seminar proposal ya. Jadi nanti setelah selesai seminar proposal dan rencana penelitiannya itu disetujui, maka tugas akhirnya harus bisa selesai dalam waktu 100 hari atau ya selama kurang lebih selama 1 semester ya, di semester 8. Kemudian yang keempat, satu topik dapat dikerjakan berkelompok. Jadi tidak harus setiap individu satu orang satu topik, itu tidak ya. Tapi bisa jadi satu topik itu bisa dikerjakan oleh 2-3 orang. Dengan catatan setiap orang itu memuat tinjauan yang berbeda-beda. Ya, jadi misalnya untuk topik mengenai biodiesel ya, biodiesel dari bahan baku A misalnya gitu ya. Nah, tinjauannya itu biodieselnya bisa dikerjakan secara berkelompok, misalnya 2-3 orang dengan tinjauan yang berbeda-beda. Itu bisa ya seperti itu. Dan itu lebih dianjurkan ya, supaya teman-teman nanti lebih cepat selesai kan kalau bersama-sama gitu ya. Kalau sendiri-sendiri nanti mungkin ya terkendala waktu dan lain sebagainya. Jadi lebih disukai atau lebih dianjurkan untuk teman-teman itu mengerjakan tugas akhirnya satu topik itu bisa dikerjakan secara berkelompok gitu ya. Dengan catatan tadi setiap orang memiliki tinjauan yang beda-beda. Jadi itu mungkin ya ketentuan dari penentuan topik tugas akhir. Ya, harus dalam bidang keilmuan sistem energi, bebas menentukan topik sendiri, topiknya harus bisa dikerjakan selama 100 hari. Jadi teman-teman sudah bisa memperkirakan ya, kira-kira kalau saya ngambil topik ini, penelitian ini selama 1 semester ke depan itu bisa selesai atau tidak, gitu ya. Kemudian yang keempat, satu topik tidak harus dikerjakan oleh
1 orang, tetapi bisa dikerjakan secara berkelompok maksimal 3 orang ya, 2 sampai 3 orang. Kemudian selanjutnya, nah ini tujuan dari tugas akhir sendiri, tentu yang pertama, ya mahasiswa mampu menulis suatu karya ilmiah ya. Karya ilmiah ini berbeda dengan tulisan yang lain ya, terutama dari segi tata bahasa. Karena selama ini masih banyak juga senior-seniornya ya, kakak tingkatnya itu yang menulis tugas akhir atau laporan atau proposal menggunakan bahasa-bahasa jurnalis. Itu kan tentu berbeda ya dengan bahasa yang digunakan untuk menulis suatu karya ilmiah. Ya. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan fenomena dalam bidang keilmuan sistem energi, mulai dari apa yang harus diteliti, kenapa harus meneliti, dan bagaimana untuk memecahkan suatu permasalahan di bidang sistem energi. Kemudian mampu bekerja sama dalam tim ini jika topik yang diselesaikan dalam satu permasalahan ini secara berkelompok gitu ya. Kemudian memberikan pengalaman bagi mahasiswa teknik sistem energi dalam melakukan engineering product design yang lengkap. Ya terutama ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang membuat luaran daripada penelitiannya berupa prototype ya. Kemudian yang kelima, ya harapannya ini adalah learning outcome dari tugas akhir adalah capstone design yang berarti kemampuan mahasiswa untuk melakukan perencanaan secara sistematis ya, runtut mulai dari identifikasi masalah, penggunaan dasar teori, penentuan berbagai metode penyelesaian permasalahan, implementasi, pengujian hingga analisis dengan menerapkan berbagai ilmu yang telah didapat selama perkuliahan. Jadi teman-teman kan sebelum menulis atau sebelum penelitian tugas akhir sudah dibekali ya dengan perkuliahan selama dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi ketika memilih topik tersebut ya harapannya pada saat tugas akhir, pada saat bimbingan itu tidak mengulang kembali ya apa yang sudah dijelaskan oleh dosen pada saat perkuliahan. Jadi lihat catatan-catatan kembali dari bekal ilmu yang sudah diperoleh selama semester terakhir gitu ya. Sehingga pada saat bimbingan itu tinggal melanjutkan saja apa yang belum pernah dibahas gitu ya. Nah, kemudian waktu pelaksanaan dan evaluasi. Nah, ini mungkin yang sedikit berbeda dari sebelumnya ya. Untuk poin pertama masih sama ya. Jadi TA dikerjakan selama 2 semester yang terdiri dari TA 1 yang diseminarkan ya proposalnya pada semester 6 atau 7. Ini idealnya ya. Pada kenyataannya itu masih banyak sekali mahasiswa yang seminar proposal di semester 8. Dan TA2 yang disidangkan pada semester 8 atau semester selanjutnya. Kemudian yang kedua, ITERA memprogramkan tugas akhir selesai 100 hari sejak tugas akhirnya disetujui pada saat sesi seminar proposal. Tadi sudah disampaikan di awal ya, bahwa topiknya itu harus bisa diselesaikan dalam waktu 100 hari. Kemudian yang ketiga, jika lebih dari semester 8 TA2 belum selesai, atau mahasiswa dihitung tidak lulus tepat waktu, terhitung mulai tanggal 4 tahun masuk ITERA, dan periode yudisium terakhir di bulan tahun ajaran tersebut, maka nilai maksimum yang akan diberikan adalah AB, gitu ya. Artinya misalnya teman-teman masuk ITERA tahun tanggal 26 Agustus 2021 ya.
26 Agustus 2021 masuk ITERA ya. Artinya 4 tahun lulus tepat waktu itu sampai 26 Agustus 2025 ya. 26 Agustus 2025. Nah, pada tahun ajaran 2024-2025 tersebut ya artinya kan semester depan ya. Semester genap 2024-2025. Yudisium terakhir itu adalah di bulan Juli 2025, maka bagi mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan hingga yudisium terakhir di bulan Juli tersebut, maka itu sudah terhitung tidak tepat waktu. Dan nilai maksimum yang diberikan adalah AB, artinya tidak bisa mendapatkan nilai maksimum yaitu A. Itu ya. Logikanya seperti ini, yang lulus tepat waktu saja belum tentu dapat A gitu ya, apalagi yang lulusnya tidak tepat waktu. Jadi parameter lulus tepat waktu ini menjadi salah satu parameter yang sangat penting ya untuk dipertimbangkan. Nah, kemudian yang keempat, mahasiswa dinyatakan lulus tugas akhir apabila memperoleh nilai minimal B. Ini adalah ketentuan terbaru ya dari Peraturan Akademik ITERA tahun 2024 bahwa mahasiswa minimal lulus itu dengan nilai B. Nilai B itu berapa angkanya? Nilai B itu 65 sampai 70 itu B. 71 sampai 75 itu AB. 76 sampai 100 itu A. Kurang dari 65 itu dinyatakan tidak lulus. Itu ya. Jadi ini sudah berdasarkan ketentuan dari Peraturan Akademik ITERA tahun 2024 yang terbaru ya. Jadi nanti khusus untuk tugas akhir mekanisme penilaiannya seperti ini. Ya, A itu 76 sampai 100, AB 71, 75, B 65 sampai 70. Kurang dari 65 maka dinyatakan tidak lulus. Kalau tidak lulus maka harus mengulang kembali ya di semester berikutnya. Kemudian ketentuan lain-lain akan ditentukan dalam rapat program studi, misalnya ada kasus-kasus tertentu yang di luar dari apa yang sudah ada dalam petunjuk teknisnya ya. Itu akan ditentukan dalam rapat program studi dan nanti akan diumumkan kepada mahasiswa. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan tugas akhir, jadi sedikit berbeda juga ya dengan semester sebelumnya. TA1 dilaksanakan di semester 5, bobotnya 2 SKS, bentuknya adalah rancangan proposal, yang mana pada tahun 2022 ya, itu sudah wajib seminar proposal sebagai bentuk luaran TA1. Namun sejak tahun 2023, luaran seminar proposal ini ditiadakan dan seminar proposal bisa dilaksanakan di semester 6 maupun semester 7. Namun pada kenyataannya masih ada mahasiswa yang belum bisa melaksanakan seminar proposal di semester 6 dan semester 7, sehingga berdasarkan keputusan program studi, maka mahasiswa masih diperbolehkan untuk melaksanakan seminar proposal di semester 8. Nah, ini ada kemungkinan masih sama ya mekanismenya dengan tahun kemarin ya, di tahun ini. Jadi untuk seminar proposal mahasiswa diperbolehkan untuk diseminarkan di semester 7 ataupun di semester 8. Kemudian nanti di semester 8 rekan-rekan mahasiswa akan bertemu atau mengambil mata kuliah TA2. Nah, sebelum mengambil mata kuliah TA2 ada persyaratannya. Nanti akan dijelaskan di dalam slide berikutnya ya.
Bobotnya 3 SKS, luaran wajibnya adalah berupa laporan dan akan diseminarkan dalam bentuk sidang tugas akhir. Kemudian untuk dokumen-dokumen tugas akhir ya, dokumen proposal, dokumen laporan ataupun dokumen yang lain ya. Jadi ini yang pertama untuk proposal tugas akhir. Jadi proposal ini ya harus sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan koordinator program studi. Artinya nanti setelah teman-teman itu melaksanakan seminar proposal, itu harus mengumpulkan proposal finalnya ya, yang sudah disetujui atau sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan koordinator program studi. Jadi tidak lantas menghilang setelah selesai seminar proposal, tapi harus juga diselesaikan revisian proposalnya dan dikumpulkan, gitu ya. Nah, ini ada form pendaftaran seminar proposal. Ini nanti adalah dokumen yang harus teman-teman serahkan pada saat ingin mendaftar seminar proposal. Jadi sebelum seminar proposal ya. Termasuk logbook bimbingan ya, termasuk proposal, template-nya lihat di buku panduan penulisan. Kemudian nanti ada berita acara seminar proposal, ini setelah sesi seminar proposal ya. Kemudian lembar revisi seminar proposal. Untuk tugas akhir atau laporan tugas akhir juga sama ya. Ada form pendaftaran sidang akhir, ada logbook bimbingan, ada laporan, kemudian ada berita acara, dan lembar revisi dari laporan tugas akhir gitu ya. Nah, untuk setelah teman-teman melaksanakan sidang tugas akhir, ya luaran wajibnya adalah berupa laporan TA-nya. Luaran tidak wajibnya atau opsional itu bisa berupa jurnal, poster, buku manual atau panduan penggunaan peralatan kalau untuk yang bikin prototipe ya. Ini sifatnya opsional, menyesuaikan dengan ya kalau misalnya ada dosen pembimbing yang oh ya setelah kita selesai tugas akhir bikin jurnal ya atau bikin poster ya atau bikin yang lain-lain itu menyesuaikan dari ya permintaan mungkin ya dari setiap dosen pembimbing. Namun yang bersifat wajib hanya satu ya, yaitu berupa dokumen laporan finalnya dari tugas akhirnya. Nah, selanjutnya untuk pembimbing ya. Nah, ini yang dinanti-nanti oleh mahasiswa TSE angkatan 2021 ya. Jadi untuk ketentuan pembimbingnya ya pembimbing 1 atau disebut dengan pembimbing utama, pembimbing 2 disebut dengan pembimbing pendamping. Merupakan ya pembimbing 1 adalah dosen program studi teknik sistem energi. Dosen TSE ya. Dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli. Jadi setiap dosen itu mempunyai jabatan fungsional ya, minimal asisten ahli. Untuk semua dosen TSE itu bisa dijadikan pembimbing 1 kecuali nanti ada beberapa dosen yang tidak bisa menjadi dosen pembimbing 1 ya karena statusnya sebagai CPNS. Kemudian pembimbing 2 itu adalah tenaga pengajar program studi teknik sistem energi atau dosen teknik sistem energi. Kemudian pembimbing kedua juga dapat berasal dari luar program studi TSE maupun luar dari ITERA. Jadi untuk pembimbing 1 itu wajib dari TSE, pembimbing 2 itu bisa dari TSE juga, bisa dari luar prodi TSE, bisa dari luar ITERA. Contohnya itu mungkin kalau teman-teman mengambil topik di industri, biasanya industrinya akan memberikan satu dosen pembimbing ya, yang mana itu nantinya akan dijadikan sebagai pembimbing 2 dalam tugas akhir. Praktisi ya, praktisi industri. Seperti yang sudah-sudah itu ada gitu ya. Jadi khusus untuk pembimbing 1 itu adalah dosen internal prodi ya.
tidak boleh dosen dari luar prodi. Dosen dari luar prodi itu untuk pembimbing kedua. Nah, kemudian pembimbing 1 itu adalah pembimbing yang benar-benar sesuai dengan bidang atau sesuai dengan topik tugas akhir yang rekan-rekan tentukan gitu ya. Nah, sedangkan pembimbing 2 itu bisa nanti di luar dari bidang topik tersebut itu bisa gitu ya. Kemudian dosen pembimbing dipilih sendiri oleh mahasiswa ya dengan menyesuaikan kuota bimbingan setiap dosen. Nah, jadi nanti di dalam penjelasan mekanisme penentuan dosen pembimbing nanti akan ada data kuota bimbingan setiap dosennya itu berbeda-beda. Jadi nanti silahkan memilih gitu ya, mau dibimbing oleh dosen siapa ya. Kemudian nanti dosen tersebut akan menentukan gitu ya apakah menerima mahasiswa tersebut atau tidak sesuai dengan kuota bimbingannya di setiap dosen. Kemudian nama pembimbing yang sudah disetujui dalam rapat prodi, jadi nanti akan dirapatkan kembali ya hasil penentuan atau pemilihan dosen pembimbing oleh mahasiswa akan diusulkan ke fakultas untuk mendapatkan SK pembimbing atau surat keputusan dosen pembimbing. Dan mahasiswa tidak dapat mengganti dosen pembimbing apabila nama dosen pembimbing sudah tertera pada SK dosen pembimbing ya. Jadi tidak bisa mengganti dosen pembimbing kalau sudah keluar dan nama dosennya ada di dalam SK pembimbing tersebut. Karena terkait dengan administrasi ini cukup ribet ya. Jadi sebelum nama-nama dosen pembimbing tersebut diserahkan atau sebelum dapat SK, bagi yang mau mengganti topik gitu ya dari yang awal semula apa menjadi apa, segera diperbaiki gitu ya sebelum diusulkan ke fakultas untuk mendapatkan SK. Nah, ini adalah ketentuan dari pembimbing TA sesuai yang ada di dalam petunjuk teknis tugas akhir ya. Nah, ini untuk syarat-syarat atau aturan pelaksanaan tugas akhir. Untuk TA1 mungkin tidak perlu terlalu banyak bisa saya sampaikan ya karena teman-teman sudah mengambil mata kuliah TA1. Ya mungkin mulai dari poin 3 ya sampai poin 8 untuk aturan seminar proposal. Karena teman-teman nanti di semester 7 akan melaksanakan seminar proposal ya. Mahasiswa dapat memilih dosen pembimbing sejak semester 6 sebetulnya ya. Dengan mengajukan form permohonan kesediaan dosen pembimbing. Jadi mekanisme penentuan dosen pembimbing untuk tahun ini itu berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya. Ya, jadi nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian seminar proposal dapat dilaksanakan di semester 6, 7, 8 di hari dan jam kerja. Ya. Hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian seminar proposal dilaksanakan dengan waktu 60 menit. 1 jam kurang lebih ya. 15 menit presentasi, 40 menit tanya jawab, dan 5 menit pengisian nilai atau jeda dengan mahasiswa lain. Kalau untuk presentasi proposal itu 15 menit, gitu ya, maksimal. Nanti ada penilaiannya, gitu ya. Kemudian yang keenam, seminar proposal bersifat terbuka. Artinya dapat dihadiri oleh teman sejawat maupun dosen lain. Nah, kemudian apa syarat supaya saya bisa maju seminar proposal gitu ya? Yaitu telah bimbingan minimal 7 kali. Ya, jadi kan nanti teman-teman akan mengisi logbook bimbingan gitu ya. Apabila jumlah bimbingannya sudah memenuhi 7 kali, ya. Ini saya kasih ketentuan ya, karena beberapa temuan itu
tidak pernah sama sekali bimbingan dengan dosen pembimbing 2, tapi jumlah bimbingannya sudah 7 kali, itu kan sebetulnya secara syarat itu sudah boleh ya, minimal 7 kali, namun saya cek itu tidak ada tanda tangan dari pembimbing 2. Nah, sehingga pada kesempatan ini diatur ya, berapa kali dengan pembimbing 1, berapa kali dengan pembimbing 2. Jadi pembimbing 2 itu bukan, apa ya, tidak bisa dikesampingkan gitu ya, pembimbing 2 tetap sebagai, dosen pembimbing yang sama juga, perannya juga sama, membimbing gitu ya. Jadi 7 kali ini 4 kali dengan pembimbing 1, 3 kali dengan pembimbing 2. Nah, jadi nanti akan dilihat di lembar pengisian logbook bimbingan, berapa kali tanda tangan atau berapa kali bimbingan dengan dosen pembimbing 1 dan berapa kali dengan pembimbing 2. Kemudian selain logbook bimbingan, juga mahasiswa mengisi ya form pendaftaran proposal. Ya, jadi harus mendaftar dulu ya sebelum melaksanakan seminar gitu. Kalau tidak mendaftar maka tidak bisa seminar. Dan juga file proposalnya ya, file proposal yang sudah dikerjakan. 3 itu tadi ya syarat untuk bisa maju seminar proposal. Nah, kemudian nanti untuk jadwal seminar proposal akan ditentukan oleh koordinator TA gitu ya. Jadi nanti untuk jadwal seminar proposal akan diumumkan mengikuti dengan jadwal timeline tugas akhir. Setelah melaksanakan seminar proposal ya, jadi setelah sempro nggak lantas menghilang, tapi harus melakukan perbaikan atau revisian gitu ya dengan dosen penguji dan pembimbing, serta mengumpulkan proposal final akhir setelah revisian dari dosen penguji atau dosen pembimbing. Jadi nanti akan ada 2 file yang dikumpulkan ya, yaitu file lembar revisian dengan file proposal final yang sudah ditandatangani atau sudah melalui revisi dari dosen penguji. Itu untuk aturan pelaksanaan tugas akhir untuk nantinya teman-teman mungkin maju ke seminar proposal ya. Untuk maju ke seminar tugas akhir 2 ya. Yang pertama, seminar lagi sidang ya, sidang tugas akhir 2. Itu aturannya yang pertama, dalam mengambil mata kuliah TA2 terutama ya, telah lulus 139 SKS ya. Pada saat akan mengambil MKTA2 dengan IP di atas 2. Kemudian sidang akhir dilaksanakan di semester 8 dan seterusnya. Ya. Jadi di sini ada kesempatan sampai semester 14 untuk melaksanakan sidang akhir di hari dan jam kerja. Kemudian sidang akhir dilaksanakan dengan waktu 90 menit. Kalau tadi proposalnya 60 menit, sidang akhirnya lebih lama 30 menit ya, yaitu dengan total 90 menit. Rinciannya 20 menit presentasi, 60 menit tanya jawab, 10 menit pengisian nilai atau keputusan hasil sidang, jeda dengan mahasiswa lain. Kalau tadi proposal itu 15 menit presentasi, pada saat sidang itu 20 menit dikasih waktu ya untuk presentasi. Kemudian selanjutnya, kalau tadi seminar proposal bersifat terbuka, sidang akhir bersifat tertutup. Ya, artinya hanya dihadiri oleh dosen pembimbing dan penguji beserta mahasiswa yang presentasi saja. Lalu apa syarat untuk melaksanakan sidang akhir gitu ya? Sama, ada jumlah minimal bimbingan yang melampirkan pengisian logbook bimbingan, form pendaftaran sidang akhir, dan laporan tugas akhirnya. Dan setelah melaksanakan sidang akhir juga sama ya, harus melakukan perbaikan atau revisi dengan dosen penguji, mengumpulkan berita acara sidang, kemudian laporan
akhir yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing atau penguji atau lembar pengesahan ya yang sudah ditandatangani. Ya, jadi laporan akhir yang dikumpulkan itu adalah yang sudah ditandatangani atau sudah disahkan oleh dosen penguji dan dosen pembimbing. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari tunjuk atau update dari petunjuk teknis tugas akhir prodi Teknik Sistem Energi. Mungkin sampai di sini dulu saya penjelasannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan petunjuk teknisnya sebelum kita lanjut? Oke, Sonya, silakan. Baik Bu, izin bertanya. Sekarang saya masuk agak telat tadi. Saya ingin mengkonfirmasi berarti kalau untuk seminar proposal itu bisa dilakukan sebelum kita mengambil mata kuliah TA2 Bu ya? Iya, betul. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Itu yang betul ya. Jadi apa namanya? Seminar proposal sebelum mengambil mata kuliah TA2. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari rekan-rekan yang lain? Dipersilakan. Ya, silakan, Ripka. Maaf Bu, izin bertanya. Jika seandainya kita udah selesai seminar proposal, tapi kita masih ada mata kuliah, dalam artian belum pas 144 SKS, berarti tetap dikerjakan sampai 144 selesai ya Bu? Sampai sidang TA-nya nanti. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, mulai dari nanti pada saat pengisian KRS ya. Teman-teman perhatikan sudah dari semester 1 sampai semester 6 itu sudah berapa SKS. Kemudian nanti untuk menuju ke semester 8 sudah berapa SKS sehingga semester 7 saya harus mengambil berapa SKS gitu ya. Nah, total minimal teman-teman lulus itu adalah 144 SKS ya dari ITERA. 144 SKS. 144 dikurang TA 3 itu adalah 141. 141 dikurang SG 2 itu adalah 139. Nah, kalau tidak salah saya dapat informasi terakhir itu SG itu harus sudah diambil di semester sebelum semester 8 ya. Artinya semester 8 itu hanya mengambil mata kuliah TA2. Tidak boleh lagi mengambil mata kuliah yang lain. SG aja tidak boleh, apalagi mata kuliah lain yang mungkin mahasiswa sekalian kurang SKS-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti kurang SKS silahkan dipenuhi di semester 7 ini gitu ya. Sehingga pada saat semester 8 itu hanya TA2 saja yang diambil. Dan perhatikan juga nilai dari mata kuliah yang sudah diambil sebelum-sebelumnya. Jika ada mata kuliah program studi ya yang nilainya D, usahakan bisa diulang di semester 7 ini. Gitu ya. Usahakan bisa diulang di semester 7. Karena kalau mata kuliah prodi teman-teman dari semester 3 sampai semester 5 ya, mata kuliah yang wajibnya ya, semester 6 kan mata kuliah pilihan. Itu ada yang D gitu ya. Kalau mata kuliah pilihan kan bisa bisa dihapus gitu ya. Bisa diganti dengan mata kuliah lain, nanti teman-teman ikut mata kuliah lain. Kalau mata kuliah wajib tidak bisa dihapus ya.
ada yang D, maka nanti akan terkendala di yudisium. Jadi teman-teman tidak bisa mengajukan yudisium. Jadi syarat yudisium itu mata kuliah prodinya itu yang wajib tidak boleh ada nilai D ataupun E. Jadi silakan di cross check kembali transkrip nilainya ya. Apakah dari semester 3 sampai semester 5 itu ada yang nilainya D ataupun E. Kalau ada yang D ataupun E silahkan sebisa mungkin ya ada pengulangan di semester 7 ini. Kalau mata kuliah pilihan ada yang D atau ada yang E, itu sifatnya kan karena dia pilihan, jadi nanti bisa dihapus dan teman-teman bisa mengganti mata kuliahnya di semester 7. Kalau untuk mata kuliah TPB itu tidak apa asalkan lulus. Itu. Jadi kalau TPB syaratnya itu adalah transkrip TPB-nya lulus. Misalnya ada mata kuliah di luar transkrip TPB-nya itu D, itu nggak apa-apa. Yang penting transkripnya itu sudah lulus. Yang tidak boleh D dan E itu adalah mata kuliah prodi ya, dari semester 3 sampai semester 5. Mata kuliah wajib prodi. Nah, sehingga nanti SG itu akan dibuka di semester 7. Jadi, silahkan ya rekan-rekan mahasiswa untuk bisa yakin menyicil SG-nya sampai batas minimal SG itu 14 ya di semester 7, supaya nanti di semester 8 itu memang sudah betul-betul hanya mengambil mata kuliah TA2. Apakah penjelasan saya sudah jelas, Ripka? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada, maka kita lanjutkan dulu ya dengan poin pokok bahasan selanjutnya, yaitu mekanisme penentuan dosen pembimbing tugas akhir untuk mahasiswa Teknik Sistem Energi angkatan 2021 atau angkatan 04 ya. Jadi sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. Ini yang terbaru. Nah, jadi kurang lebih alurnya seperti ini ya. Yang pertama, mahasiswa mengajukan topik beserta surat permohonan kesediaan dosen pembimbing kepada calon dosen pembimbing. Ya, kalau sebelumnya itu mahasiswa hanya bebas ya menentukan topiknya dan dosen pembimbingnya melalui Google Form. Pada angkatan ini itu mahasiswa mengajukan topik beserta surat permohonan. Ya, jadi bermohon mahasiswa kepada calon dosen pembimbing untuk bersedia membimbing tugas akhirnya. Kemudian yang kedua, dosen pembimbing akan menentukan apakah akan menerima mahasiswa yang akan dibimbing atau tidak gitu ya. Artinya dosen nanti akan punya pertimbangan ya, apakah akan menerima atau bersedia untuk membimbing mahasiswa tersebut atau tidak. Nah, apabila dosen pembimbing bersedia, maka dosen tersebut akan mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagai dosen pembimbing dan diserahkan kepada koordinator tugas akhir. Jadi feedbacknya, kalau tadi mahasiswa mengajukan surat permohonan kesediaan pembimbing kepada calon pembimbingnya, ketika dosen tersebut bersedia, maka dosen yang bersangkutan akan mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagai dosen pembimbing untuk membimbing mahasiswa tersebut. Gitu ya. Karena
Ini ya, kalau ada surat permohonan artinya ada timbal balik ya atau surat balasan ibaratnya gitu ya. Yang mana nanti akan suratnya ini dari dosen diserahkan kepada koordinator tugas akhir. Nah, koordinator tugas akhir ya akan mengunggah surat pernyataan kesediaan dosen pembimbing pada link yang sudah disediakan. Nanti linknya akan saya bagikan ya di akhir slide ini ada. Dan kemudian mahasiswa dapat memantau hasil penentuan dosen pembimbing pada link yang sudah disediakan. Ya, jadi setiap dosen memiliki kuota mahasiswa bimbingan. Apabila kuota sudah penuh atau dosen tersebut tidak bersedia membimbing, maka dapat beralih ke dosen lainnya yang masih tersedia kuota bimbingan dan bersedia untuk membimbing. Penentuan dosen pembimbing dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, terhitung setelah agenda sosialisasi ini. Jadi 1 bulan ke depan ya, dikasih waktu teman-teman setelah ini untuk melamar dosen pembimbingnya ya. Bahasanya mungkin seperti itu ya. Ya, jadi setelah ini teman-teman bisa menghubungi calon dosen pembimbing ya untuk tadi melamar ya, apakah dosen pembimbing tersebut bersedia untuk membimbing saya untuk dalam penyusunan tugas akhirnya gitu ya. Jadi itu tadi ya awal dari mahasiswa mengajukan topik serta surat permohonan kepada dosen atau calon dosen pembimbingnya. Jadi tidak apa ya ditemui langsung ya kalau bisa ya dosennya ya. Bertemu langsung itu jauh lebih enak. Tapi kalau tidak bisa bertemu langsung karena suatu kondisi, maka boleh ya bisa melalui via WhatsApp ataupun email ataupun yang lain sebagainya. Itu boleh. Dan di sini dosen juga berhak gitu ya. Berhak untuk menentukan, berhak memilih mahasiswa mana saja saya bimbing gitu ya, mahasiswa mana saja yang akan saya bimbing. Ketika nanti seandainya sudah penuh, maka mau tidak mau mahasiswa tersebut harus beralih ke dosen yang lainnya. Sehingga bidang keilmuannya juga harus mengikuti dari dosen pembimbing tersebut. Ya, jadi siapa cepat dia dapat biasanya mungkin seperti itu ya. Dan juga nantinya akan ada feedback dari surat pernyataan kesediaan dosen pembimbing ya. Artinya memang dosen ini memang betul-betul berkomitmen gitu ya untuk bisa membimbing mahasiswa tersebut, baik itu dosen pembimbing 1 ataupun dosen pembimbing 2 sama sifatnya, dua-duanya sama-sama sebagai dosen pembimbing. Tidak lantas teman-teman menganggap dosen pembimbing 1 terus gitu ya, dosen pembimbing 2-nya diabaikan. Itu tidak juga. Tidak lantas menganggap dosen pembimbing 2, oh ya udah bimbingan aja dengan dosen pembimbing 1. Saya ngikut, itu juga tidak. Ya, jadi dosen pembimbing 1 atau dosen pembimbing 2 sama gitu ya. Hanya 1 dan 2 saja. Kemudian berapa kuota bimbingan setiap dosennya ya, ini mungkin yang juga teman-teman mahasiswa sudah penasaran ya. Oke, nah ini adalah kuota bimbingan setiap dosen termasuk ya, teman-teman ini ada 2 dosen baru ya, ada Pak Farisan Robani dan juga Bu Wulan. Ini juga bisa membimbing rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi untuk ini masih saya rekap total dari mahasiswa yang masuk angkatan 2021 ya. Saya kalau misalnya nanti jumlahnya tidak sesuai, misalnya 76 atau 75 karena ada yang mengundurkan diri, keluar dari ITERA dan lain sebagainya, nanti akan
sesuaikan lagi gitu ya. Untuk Pak Nugroho itu bimbingan 1 ya, Pak Nugroho 6, Rizal itu 20, bimbingan 1. Pak Ilham itu bimbingan 1-nya 10, bimbingan 2-nya 8, jadi totalnya 18. Saya itu karena statusnya CPNS, jadi tidak bisa menjadi pembimbing 1, hanya menerima bimbingan kedua sebanyak 15 mahasiswa. Madi itu bimbingan 1-nya 14, bimbingan 2-nya 6, totalnya 20. Pak Rizky Zen itu bimbingan 1-nya 10, bimbingan 2-nya itu 8, totalnya 18. Kemudian Ibu Putih Yunesti, ini juga sama statusnya CPNS, jadi tidak bisa membimbing sebagai dosen pembimbing 1. Kuotanya 15, juga sama ya. Kemudian Pak Wira, itu pembimbing 1 7, bimbingan 2-nya 7, totalnya 14. Ini kenapa sedikit? Karena Pak Wira sebagai koordinator program studi ya, jadi tidak bisa dibebankan terlalu banyak mahasiswa bimbingan. Kemudian Pak Rian atau Pak Rihardian, itu bimbingan 1-nya 10, bimbingan 2-nya 8, total 18. Pak Farisan dengan Bu Wulan, ini juga statusnya CPNS dan dosen baru, itu diberikan kuota 5 mahasiswa atau 5 orang. Ya, inilah kuota bimbingan setiap dosennya. Jadi teman-teman sudah tahu ya. Oh, Bu Putih itu hanya menerima bimbingan 2. Oh, Pak Zen itu bimbing 1-nya hanya menerima 10, bimbing 2-nya hanya menerima 8 gitu ya. Zen ini kan biasanya juga termasuk banyak ya mahasiswa bimbingannya, jadi bagi yang ingin dibimbing oleh Pak Rizky Zen, dipersilahkan secepat-cepatnya gitu ya. Atau yang mau dibimbing oleh Pak Rizal itu ya kuotanya hanya 20, maka segera untuk mengajukan ke calon pembimbingnya yaitu Pak Rizal. Atau Pak Rian atau Pak Ilham atau Pak Madi juga banyak ya yang berminat di hydro, silahkan untuk segera mengajukan gitu ya sebelum nanti kuotanya penuh ya. Nah, kemudian topik ya. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman mungkin ada yang belum tahu gitu ya, apa bidang keilmuan dari setiap dosennya. Sehingga nanti, oh ya saya berminat penelitian ini sesuai dengan bidang keilmuan dari dosen ini gitu ya. Mau di luar dari itu juga boleh gitu ya, di luar dari bidang keilmuannya boleh, ya boleh. Nanti bisa jadi sebagai dosen pembimbing 2 gitu ya. Jadi di dalam penyusunan laporan itu tidak hanya kita membahas substansi ya, substansi dari penelitian yang akan diteliti gitu ya, tapi juga hal-hal lain, mulai dari bagaimana sistematika penulisan, bagaimana cara menyajikan sebuah gambar, menyajikan sebuah grafik, bagaimana menjelaskan hasil data, bagaimana memvalidasi data, itu semua hal-hal di luar substansi penelitian itu juga penting gitu ya. Jadi keberadaan dari dosen pembimbing 2 itu ya meskipun tadi secara kuota atau secara jumlah bimbingannya itu tidak sama dengan dosen pembimbing 1. Lebih dititik beratkan di pembimbing 1, tapi tidak dilupakan juga ya peran dari dosen pembimbing 2. Jadi dosen pembimbing 2 bukan hanya ACC setelah pembimbing 1 ACC, tapi juga ya bisa dicek dulu gitu ya, mengecek apa namanya, sistematika penulisannya, ada typo dan lain sebagainya, kemudian bagaimana tata bahasa yang digunakan, bagaimana apakah pengambilan datanya sudah benar atau belum, bagaimana cara untuk menjelaskan sebuah grafik, menyajikan sebuah grafik dan sebagainya. Nah, ini bidang keilmuan dosen ya.
Jadi nanti buat teman-teman, nanti ini PPT-nya akan saya share ya, jadi tidak perlu di-screenshot. Silahkan nanti berminat bidang penelitiannya apa, menghubungi dosen siapa yang sesuai dengan bidang keilmuan untuk dijadikan pembimbing 1, ya. Pembimbing 1 utamakan yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Ya, kalau tidak ada ya bisa beralih ke pembimbing 2. Pada dasarnya semua dosen itu mengetahui ya bidang keilmuan atau bidang penelitian yang ada di dalam sistem energi gitu ya. Hanya saja setiap dosen itu punya kekhususan masing-masing gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga gitu ya. Tadi saya sampaikan setiap dosen di TSE pada umumnya itu mengetahui ya terkait dengan topik atau bidang keilmuan atau rumpun keilmuan yang ada di dalam ranahnya teknik sistem energi. Nah, ini mungkin dari sini tidak bisa terbaca secara jelas ya. Nanti linknya ada di slide terakhir ya. Terkait dengan surat permohonan kesediaan dosen pembimbing tugas akhir. Nah, di sini yang perlu dicermati adalah dalam mengajukan surat permohonan kesediaan dosen pembimbing tugas akhir, itu ada lampiran yang harus disertakan di dalam suratnya. Ya, sama seperti surat lamaran kerja ya. Itu kan nanti bersama ini saya lampirkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sama juga dengan surat permohonan kesediaan dosen pembimbing ya. Bersama ini dilampirkan ada 3 berkas yang harus dilampirkan. Berkas yang pertama yaitu proposal penelitiannya ya dari bab 1 sampai bab 3 ya, sampai daftar pustaka ya, daftar pustakanya jangan ketinggalan. Kemudian yang kedua itu adalah transkrip nilai. Jadi ini untuk melihat gitu ya apakah nanti teman-teman nanti berpotensi untuk tidak bisa selesai di semester 8 gitu ya. Kan artinya tadi saya sampaikan jumlah SKS-nya dan nilainya apakah ada yang D, E, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu adalah surat keterangan aktif kuliah. Jadi bagi yang sedang cuti ataupun terhitung tidak aktif kuliah, ya maka tidak bisa mengajukan atau tidak bisa memilih dosen pembimbing. Gitu ya. Karena dikhawatirkan tidak bisa menyelesaikan tugas akhirnya secara tepat waktu gitu ya. Yang aktif kuliah saja belum tentu bisa menyelesaikan, apalagi yang tidak aktif kuliahnya gitu ya. Jadi ada 3 berkas itu yang harus disertakan sebagai lampiran dari surat permohonan kesediaan dosen pembimbing tugas akhir. Nah, jadi ketika menemui dosennya ya itu 1 sudah sedia surat permohonan kesediaan dosen pembimbing, kemudian yang kedua itu berkas-berkasnya jangan lupa disertakan ya. Proposal, transkrip, dan surat keterangan aktif kuliah. Ya, dan juga tidak lupa adalah pemahaman rekan-rekan mahasiswa terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, itu juga penting gitu ya. Nah, kemudian nanti ditandatangani suratnya, harus tanda tangan basah ya. Tanda tangan basah ini artinya surat dari mahasiswa harus tanda tangan secara langsung ya, tidak bisa digital. Tanda tangan mahasiswa. Kemudian surat permohonan ini ya diisi, diketik oleh mahasiswa ya, jadi diketik aja, nggak usah tulis tangan. Dan dibawa pada saat menemui calon dosen pembimbing ya. Menemui secara langsung atau menemui secara virtual ya. Kemudian apabila calon pembimbing bersedia, ya maka dosen yang bersangkutan akan mengisi dan menandatangani surat kesediaan
atau surat pernyataan dosen pembimbing dan diserahkan kepada koordinator tugas akhir. Kemudian koordinator tugas akhir akan mengunggah surat pernyataan pada link yang sudah disediakan. Tuh ya. Nanti template format suratnya juga akan ada di slide terakhir ya, di linknya. Jadi nanti cukup teman-teman klik linknya, download, kemudian nanti tinggal diisi. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum saya beralih ke timeline tugas akhir, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Oke, satu persatu dulu ya. Dina Amanda, silakan. Baik Bu, terima kasih izin bertanya. Tadi kan di diagram alir tentang dosen tadi Bu, untuk penentuan dosen pembimbing maksudnya, itu kan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan terhitung setelah agenda sosialisasi ini. Dan di surat pernyataan tadi ada syaratnya itu proposal penelitian salah satunya. Artinya selama 1 bulan ini kami harus sudah membuat proposal penelitiannya Bu. Apakah benar seperti itu Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya benar. Karena kan sebetulnya rekan-rekan mahasiswa itu kan di semester 5, di TA1, itu kan sudah menulis proposal ya, rancangan proposalnya, dari cover sampai daftar pustaka, ya kan? Yang itu yang menjadi poin penilaian ujian akhir semesternya, ya kan? Nah, ketika ya memang tidak ada keharusan gitu ya, untuk membawa topik pada saat TA1 ke topik TA yang sebenarnya, itu memang tidak ada keharusan. Akan tetapi, ya mau tidak mau karena teman-teman sudah belajar menulis di semester 5, ya bagaimana isi bab 1, bab 2, bab 3 sebagai bentuk keseriusan teman-teman gitu ya. Maka benar, wajib harus dibawa pada saat mengajukan ke dosen pembimbing. Jadi sudah ada rancangan proposalnya ya, mulai dari bab 1 sampai bab 3. Oh, baik Bu. Jadi ketika memang di TA1 mau diseriusin, nggak apa-apa pakai itu dulu untuk rencana ke dosen pembimbingnya untuk melamar, maksudnya bukan melamar, kayak untuk mengajukan ya Bu. Kalau misalkan memang mau ganti pun, ya secara mau nggak mau dalam satu bulan itu harus ada rancangan proposalnya kembali, seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali. Betul, betul. Ya baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Bintari. Baik, Bu Naima, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, ada 3 pertanyaan terkait materi sebelumnya. Yang pertama, bagaimana jika ada mahasiswa yang belum kewarganegaraannya, matkulnya kewarganegaraan belum diambil, di mana kewarganegaraan tersebut dibuka di semester genap, Bu? Yang kedua, untuk MKSG, itu kita boleh mengumpulkan materi dan sertifikat SG di semester 7 dan mengambil matkul tersebut di semester 8 atau maksimal mengambil mata kuliah tersebut di semester 7, Bu. Ya, udah itu aja deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Mata kuliah kewarganegaraan itu mata kuliah MKU ya? Belum diambil, itu biasanya diambilnya di semester berapa seharusnya? Semester 45, Bu. Semester 45. 45 semester genap berarti itu ya? Iya, betul, Bu. Dibukanya setiap semester genap, Bu. Nah, itu mungkin kalau terkait dengan hal itu bisa diskusi dengan dosen wali ya. Nanti baiknya seperti apa, karena itu semester genap dan semester depan itu adalah semester ganjil. Itu. Apakah nanti bisa diambil di semester 8 berbarengan dengan TA2 atau seperti apa gitu ya. Mungkin bisa diskusi dengan dosen walinya. Kalau untuk mata kuliah SG itu sudah dibuka di semester 7
Sehingga teman-teman harus sudah mengumpulkan 14 SG sebagai bentuk penilaian ujian akhir semesternya SG, ya. Jadi ngambil MK dan ngumpulin 14 SG di 1 semester, di semester 7. Semester 8 tidak lagi mengambil MK ya. Jadi nulis ataupun kalau teman-teman belum nulis ya segera ditulis di risam dan sebagainya di semester 7 ini. Ngumpulinnya untuk dapat A itu 14 SG ya. Itu. Termasuk ngambil mata kuliahnya juga di semester 7. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Atas jawabannya. Oke, sama-sama. Masih ada lagi satu lagi tadi ya. Siapa? Sonya. Ya, Sonya silakan. Izin Bu, izin bertanya. Jadi kalau seandainya kita belum selesai mencukupi persyaratan SKS untuk memasuki TA2, andai kata berarti kayak semester 8 itu masih ada sisa matkul, berarti kita baru bisa ngambil TA2-nya itu di semester 9 ya Bu? Idealnya sih seperti itu ya. Namun beberapa kasus terakhir ini ada mahasiswa yang mengambil ya bukan mengambil baru ya, tapi mengulang satu mata kuliah satu mata kuliah ini kurang lebih 3 SKS, 3 SKS yang berbarengan dengan TA2. Nah, tapi ini sifatnya mengulang ya, mengulang bukan mengambil baru gitu. Ini sifatnya nanti ranahnya ke keuangan sebetulnya ya. Untuk apa UKT ya biasanya ya. Biasanya nanti di keuangan di fakultas itu akan dicek kembali ya. Loh kok masih ada ngambil mata kuliah selain TA2 gitu. Itu seharusnya dari segi peraturan itu tidak boleh gitu ya. Tapi ada beberapa kasus yang diperbolehkan. Tapi menurut saya ya baiknya silakan diikuti saja gitu ya. Dipenuhi dulu jumlah SKS-nya di semester 7 ini sehingga nanti semester 8 teman-teman hanya tinggal fokus dengan penelitian tugas akhirnya. Jadi Bu, kalau untuk di permasalahan saya itu kemarin kan ngambil MBKM, jadi ada mata kuliah yang dari kampus dan ada yang preform gitu Bu. Kalau dari untuk preform itu sampai sekarang belum dikonversi, jadi kayak ada kekhawatiran kalau andai kata itu memang tidak dikonversi begitu Bu. Jadi saya menanyakan demikian karena sekarang jumlah kemarin itu SKS-nya yang dari prodi itu 14 Bu, gitu Bu. Tidak bertambah sampai 20 atau 24. Jadi memang itu salah satu kekhawatiran dari BKM ya, ketika bentuknya preform itu memang harus dipantau ya ke akademik supaya bisa masuk ke transkrip gitu. Seandainya sampai saat ini belum masuk ke transkrip, coba minta bantuan dengan dosen walinya ya untuk memfollow up ya, memfollow up ke bagian akademik untuk bisa diinputkan ke transkrip KRS-nya, ke transkripnya ya, ke transkripnya. Ya memang harus bersabar gitu ya, tapi tetap terus di follow up aja gitu. Ya mudah-mudahan bisa tahu saya ada sih beberapa prodi lain yang sudah masuk beberapa periode sebelumnya ya di mata kuliah preformnya tuh ada di transkripnya. Tinggal di follow up aja. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Untuk satu lagi pertanyaan, berarti kalau dari pertanyaan Bintari tadi, mata kuliah kewarganegaraan itu wajib diambil Bu ya? Iya, wajib diambil. Itu kan mata kuliah pecahan dari Pancasila ya, Pancasila dan kewarganegaraan.
Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Masih ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak, saya lanjutkan satu lagi ya, pokok bahasannya sedikit lagi terkait dengan timeline tugas akhir. Nah, berikut ini adalah timeline tugas akhir khusus ya untuk TSE 04 angkatan 2021 ya. Nanti linknya akan saya sediakan di slide terakhir. Jadi ini bulan Agustus 2024 sampai Januari 2025. Hari ini tanggal 9 Agustus ya, hari Jumat, agenda sosialisasi. Nah, mahasiswa diberikan waktu kurang lebih selama 1 bulan ya, terhitung dari tanggal, ini hari kerja aja ya, 12 Agustus sampai 6 September ya, untuk menentukan topik dan dosen pembimbingnya. Setelah itu tanggal 9, mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 22 November, itu masa bimbingan dengan dosen pembimbingnya ya. Kemudian tanggal 25 sampai tanggal 6 Desember, 25 November ya maksudnya ya, yang warna kuning, 25 November sampai 6 Desember, itu teman-teman sudah bisa ya mendaftar seminar proposal. Baru mendaftar ya, baru mendaftar seminar proposal. Kemudian tanggal 9 Desember peninjauan hasil pendaftaran seminar proposal. Nah, kan nanti akan dicek form pendaftarannya dan log bimbingannya. Kalau sudah sesuai, nanti akan ditentukan ya dosen pengujinya siapa untuk seminar proposal dan jadwalnya. Kemudian tanggal 13 Desember itu adalah pengumuman jadwal seminar proposal untuk periode Desember 2024. Pelaksanaannya itu di tanggal 16 sampai 31 Desember 2024. Selain dari bulan Desember, bulan berapa lagi bisa mengajukan atau melaksanakan seminar proposal, yaitu bulan Januari 2025 ya. Bulan Januari di sini pendaftarannya tanggal berapa? Tanggal 16 Desember sampai 27 Desember. Jadi untuk pelaksanaan bulan Januari itu pendaftarannya dimulai dari tanggal 16 sampai 27 Desember. Kemudian tanggal 30 Desember peninjauan hasil pendaftaran, 31 Desember sampai 2 Januari penentuan dosen penguji dan jadwal seminar. Tanggal 3 Januari itu pengumuman. Pelaksanaannya itu tanggal 6 sampai 24 Januari 2024. Kenapa cuma sampai batas 24 Januari? Karena 27 Januari itu sudah masuk periode semester genap 2024-2025 atau sudah masuk periode semester 8. Ya, jadi ada 2 kali periode seminar proposal ya di semester ini untuk TSE 04. Nah, bagi mahasiswa ini yang mungkin hadir di luar angkatan 2021 ya, mungkin ada yang angkatan 2020 atau angkatan 2019 yang belum seminar proposal, sifatnya masih sama, yaitu seminar proposalnya bisa dilaksanakan di setiap bulannya sesuai dengan periode atau timeline yang sudah dibagikan ya di link timeline TA itu ya, khusus untuk angkatan sebelum 2021. Namun untuk angkatan 2021, periode seminar proposal hanya dibuka 2 kali, yaitu periode Desember dan periode Januari 2025. Kalau misalnya di 2 periode itu belum bisa seminar proposal, gimana Bu? Apakah saya bisa seminar proposalnya di bulan Februari di semester 8? Jawabannya bisa, ya boleh gitu ya. Karena saya sebetulnya ya, kalau kita mau mengambil idealnya mahasiswa itu nggak boleh ngambil mata kuliah TA2 sebelum sempro, ya.
Namun, melihat atau mengevaluasi dari angkatan 2020 yang mana yang sudah selesai seminar proposal sebelum mengambil mata kuliah TA2 itu kurang dari 50%, yaitu bisa menyebabkan ya, bisa menimbulkan dampak bahwa ya kemungkinan tidak sampai 50% lulus tepat waktu, dan itu akan bisa merugikan prodi juga gitu ya. Karena kalau semakin banyak lulusan yang tidak tepat waktu nanti ya berdampaknya ke akreditasi juga gitu ya. Kalau banyak yang lulus tepat waktu ya berdampak baik juga untuk nanti akreditasi prodi. Jadi kalau misalnya ditanya boleh nggak saya daftar seminar proposal di bulan Februari gitu, ketika saya ngambil mata kuliah TA2, ya jawabannya sejauh ini boleh ya. Karena banyak juga yang bisa pada akhirnya bisa menyelesaikan TA-nya selama 1 semester dengan seminar proposal di 1 semester yang sama gitu ya. Misalnya dia sempronya di semester 8, sidangnya semester 8. Lulus tepat waktu itu juga banyak. Sempronya semester 7, sidangnya semester 8, lulus tepat waktu itu juga ada. Ada yang sempronya semester 7, tapi sampai saat ini belum sidang-sidang ada juga. Ada yang sempronya semester 8, sampai saat ini belum sidang-sidang ada juga. Jadi asalkan teman-teman memang serius dan komitmen dengan tugas akhirnya, gitu ya. Misalkan teman-teman ngambil data dulu atau penelitian dulu gitu ya, sehingga seminar proposalnya ini baru bisa dilaksanakan Februari, dan akhirnya setelah sempro Februari, April atau Mei itu sudah bisa sidang, itu juga bisa. Ya. Semua kemungkinan itu bisa terjadi gitu ya. Tergantung bagaimana kita memanage diri kita sendiri ya, dalam mengatur ritme penyelesaian tugas akhirnya. Ya, kemudian ini logbook bimbingan, jadi ini contoh logbook bimbingan, mungkin teman-teman ada yang sudah dapat ya. Yang belum dapat bentuknya seperti ini, dan ini harus diisi setiap kali bimbingan. Untuk tanda tangan pembimbingnya bisa berupa tanda tangan digital atau tanda tangan langsung ya, tanda tangan basah. Contoh pengisian logbooknya seperti ini ya, misal tanggal 9 September 2024, materi bimbingannya bab 1, koreksi dari pembimbing tuh misalnya di sini latar belakang, tambahkan citasi, misal, ini misal ya. Sesuaikan tujuan penelitian dengan rumusan masalah dan sebagainya. Kemudian ditandatangani oleh siapa di sini? Kalau kalian bimbingan dengan dosen pembimbing 1, maka di sini dikasih keterangan pembimbing 1 ya. Tanda tangan pembimbing 1. Lalu keterangannya apakah materi bimbingan bab 1 ini masih dalam revisi atau sudah ACC. Kalau misalnya masih revisi, tulis revisi, tapi kalau sudah ACC, tulis ACC. Ya. Ini contoh pengisian dari logbook bimbingan. Bagi yang belum tahu ya, bagi yang sudah ya. Nah, ini link-link yang mungkin beberapa link yang mungkin teman-teman butuhkan ya terkait tadi, mulai dari juknis tugas akhir, kemudian melihat atau memantau kuota dari dosen pembimbing gitu ya, kemudian format surat permohonan kesediaan dosen pembimbing, kemudian timeline tugas akhir, kemudian logbook bimbingan. Tuh. Kalau untuk timeline tugas akhirnya itu kalau teman-teman klik di sini ya, nanti akan muncul spreadsheet ya. Nah, itu tidak berbentuk seperti ini ya. Ini saya buat khusus untuk angkatan 2021 ya. Nanti di timeline-nya itu campur ya antara angkatan 2018 TSE 01 sampai TSE 04.
angkatan 2021. Jadi harapannya teman-teman membaca timeline-nya di sini ya, dan deskripsinya apa, sesuai dengan periode-periode bulan berjalannya gitu ya. Kira-kira nanti saya mau sempro bulan Desember. Oh berarti bulan Desember ini kapan pendaftaran? Tanggal 25 sampai tanggal 6. Ya, dan seterusnya. Oke, itu saja sesi presentasinya. Mungkin dari para dosen, Pak Nugroho maupun dosen yang lain ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, ada. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Pengisian logbook itu apakah chat WA dengan dosen pembimbing boleh? Ini saya tanyakan karena saya tinggal di seberang pulau. Iya, Pak Nugroho. Kalau chatnya itu chat diskusi tentang tugas akhirnya boleh Pak, tapi kalau chatnya mungkin di luar tugas akhirnya tidak bisa gitu. Oke. Terus pengalaman yang lain, gini, kan mahasiswa boleh membawa judul sendiri, walaupun terbuka kemungkinan judul dari pembimbing. Pembimbing itu boleh tidak menerima, dalam artian mungkin judul yang dibawa mahasiswa terlalu sederhana untuk TA. Betul begitu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi mahasiswa memang perlu tahu mungkin topik yang dibawa bisa saja diperluas menjadi topik TA sehingga tingkat kesulitan untuk sebuah skripsi mencukupi. Oke, itu aja. Terima kasih Bu Taima. Baik, terima kasih banyak Pak Nugroho atas pertanyaan dan tambahannya. Ya, itu ya. Mungkin itu terutama untuk yang nanti akan memilih yang sifatnya audit energi ataupun manajemen energi ataupun yang lainnya yang biasa dikenal dengan ke sub manajemen energi, yaitu harus bisa banyak-banyak literasi ya. Jadi tidak sama semua gitu ya. Jadi hanya beda lokasi saja dan juga karena sudah sempat dibahas di dalam perkuliahan ya, ini tidak hanya ini. Itu harapannya mahasiswa itu sudah menguasai ya, terutama dari basicnya ya, istilah-istilahnya apa dan seterusnya, definisinya. Ya, jadi sehingga pada saat bimbingan itu tinggal pengembangan saja. Ya, pengembangan dari tugas akhirnya bagaimana supaya lebih inovatif ya mungkin ya dibandingkan yang sudah-sudah. Ya kan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa atau ada tambahan dari rekan-rekan dosen lain yang hadir pada siang hari ini, silakan. Tambahan. Iya, Pak Rizal, silakan. Diberitahukan juga ke mahasiswa, belum tentu seminar proposal itu langsung lulus nanti ke seminar hasil ke seminar akhir. Perlu digarisbawahi, selama ini mungkin mahasiswa menganggap seminar proposal ada jaminan bahwa akan langsung lulus. Seminar proposal tidak ada jaminan akan lulus karena sudah ada contohnya.
salah satu mahasiswa yang tidak lulus di seminar proposal. Paling itu Bu, nanti yang digarisbawahi. Oke, terima kasih Kak Rizal atas tambahannya. Jadi apa namanya, pada saat seminar proposal itu rencana penelitiannya belum tentu bisa lanjut ya. Kalau misalnya tidak bisa lanjut, ya maka harus diulang gitu ya agenda seminar proposalnya sampai disetujui oleh atau dikatakan bisa dilanjutkan oleh dosen penguji ataupun dosen pembimbing. Apalagi penilaian saat ini untuk tugas akhir lebih ketat ya. Jadi disiapkan sebaik mungkin. Masih ada pertanyaan dari mahasiswa?